Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari pimpin apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana tingkat Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta Islamic Center, Minggu, 24 September 2023. Kegiatan juga dihadiri Wakil Komisi E Anggarawa Citra Sastro Amijoyo, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas DKI Jakarta Ika Yuni Rahayu, Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Jakarta Utara Agus Hermawan, Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara Rizkon Hermawan, Ketua Tagana DKI Jakarta Joni, serta Ketua Tagana Jakarta Utara Rohman. Premi Larasati mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki daerah-daerah rawan bencana yang memang perlu kita lakukan antisipasi bagaimana penanganannya. Penanggulangan bencana mempunyai PNS, PJLP dan juga relawan Tagana yang cukup banyak tersebar di 5 wilayah kota dan kabupaten. Hari ini, kita melakukan apel kesiapsiagaan bencana di Jakarta Utara karena daerah Jakarta Utara ini merupakan salah satu daerah yang sangat rawan, ujar Premi. Apalagi saat ini kita sering dengar Jakarta Utara ini sedang banyak bencana kebakaran. Tambahnya, melakukan setiap tahun terkait dengan apel kesiapsiagaan bencana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki daerah-daerah rawan bencana yang memang perlu kita lakukan antisipasi bagaimana penanganannya gitu. Nah, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta selaku salah satu perangkat daerah yang bertugas untuk melakukan penanganan urusan bencana mempunyai PNS, PJLP dan juga relawan-relawan Tagana, Taruna Siaga Bencana yang cukup banyak tersebar di 5 wilayah kota dan kabupaten. Nah, hari ini kita melakukan apel kesiapsiagaan bencana di Jakarta Utara karena memang daerah Jakarta Utara ini merupakan juga salah satu pemerintah kota yang sangat rawan terjadinya bencana. Apalagi saat ini kita sering dengar Jakarta Utara ini sedang banyak bencana kebakaran terutama ya. Nah, hari ini kita melakukan pengecekan kekuatan berapa jumlah Tagana yang ada di kota Jakarta Utara yang bisa kita bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka penanganan bencana. Selain itu juga tadi saya arahkan bahwa setiap turun ke lapangan diharapkan para relawan Tagana ini memiliki uniform sehingga masyarakat tahu kehadiran mereka dalam membantu pemerintah dalam menangani bencana. Selain Tagana, sosialisasi ini juga disosialisasikan kepada masyarakat nggak, Bu? Ya, jadi memang kita punya juga selain Tagana ini ada yang namanya Kampung Siaga Bencana, di mana Kampung Siaga Bencana ini adalah bentuk salah satu keikutsertaan masyarakat di dalam membantu pemerintah dalam penanganan bencana. Kita punya hampir 69 Kampung Siaga Bencana yang anggotanya itu adalah masyarakat juga. Kemudian ada juga kesulitannya nggak, Bu, terkait masalah penanganan bencana ini, Bu, di lapangan sendiri? Ya, perlunya tentunya dengan sumber daya yang cukup banyak ya, Kampung Siaga Bencana, kemudian ada pekerja sosial masyarakat, ada Taruna Siaga Bencana, ada tenaga kerja sukarela kecamatan, TKSK, ada kita juga libatkan pendamping-pendamping PKH, kemudian ada pelopor perdamaian. Tentunya salah satunya adalah kesulitan kita yang menjadi hambatan kita adalah bagaimana melakukan manajemen terhadap jumlah SDM yang cukup banyak. Makanya saat ini kita lakukan peningkatan kapasitas building buat mereka sehingga mereka tahu pada saat saya terjadi bencana saya ada di klaster mana. Tadi saya sampaikan ada 5 klaster ya. Jadi yang klaster logistik ya dia nanti akan berada di dapur umum. Yang klaster humanitarian dia ada pada saat pemberian layanan dasar psikososial. Nah, inilah salah satu tugas yang tugas dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan manajemen terhadap begitu banyaknya sumber daya yang ingin ikut serta dalam penanganan bencana. Terima kasih, Bang. Di tempat yang sama Ketua Tagana Jakarta Utara, Rohman mengatakan, dengan adanya apel ini dapat menciptakan kesamaan kerja sesama anggota Tagana Jakarta Utara. Dan alhamdulillah langsung dihadiri Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta. Apel ini apa yang disampaikan, Bang? Baik, terkait dengan apel kesiapsiagaan bencana di Jakarta Utara adalah untuk menciptakan satu kebersamaan kerja di antara para Tagana Jakarta Utara yang alhamdulillah apel hari ini dihadiri oleh Ibu Kadis Sosial Provinsi DKI Jakarta dan memberikan arahan terkait dengan cuaca ekstrim ya yang terjadi di beberapa hari ini dan juga menurut BMKG curah hujan akan lebat di Desember dan
Februari. Oleh karena itu, Dinas Sosial dan Tagana melakukan kegiatan apel untuk mengecek kekuatan Tagana itu sendiri, kesiapan di Tagana itu sendiri agar kalaupun terjadi bencana, teman-teman Tagana sudah siap di lapangan. Berapa sih Bang jumlah seluruh anggota Tagana Jakarta Utara? Di utara itu 278 anggota Tagana yang terdaftar. Itu tersebar di 6 kecamatan ya? Ya, tersebar di 6 kecamatan dan di beberapa kelurahan memang juga tersebar. Bang, tadi kata Bu Kadis, Jakarta Utara ini termasuk salah satu rawat, terutama kebakaran. Langkah antisipasi sendiri untuk Tagana seperti apa? Ya, untuk langkah-langkah kami melakukan persiapan mapping di wilayah masing-masing. Di kecamatan-kecamatan saya himbau kepada para Tagana untuk selalu memonitor wilayah masing-masing terhadap cuaca ekstrim dan kebakaran. Karena saat-saat ini yang sering terjadi adalah kebakaran Jaya 65 di wilayah teman-teman Tagana masing-masing. Oleh karena itu, di kecamatan masing-masing Tagana dipersiapkan untuk memang membantu pemerintah dalam hal penanganan pengurangan risiko bencana. Baik, sosialisasi sendiri kepada masyarakat seperti apa, Bang? Untuk pada masyarakat, saya menghimbau agar hati-hati terhadap cuaca ekstrim yang memang panasnya melebihi suhu yang biasa-biasa saja, dan berharap kepada masyarakat agar senantiasa juga berhati-hati terhadap kompor dan juga listrik-listrik yang memang selalu terpasang dan yang kebanyakan mengakibatkan kebakaran. Terima kasih, Bang. Audio Jungle.